Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi hari ini tuh hari Jumat. Ini aku baru aja jemput kakak Dava sekolah. Dan ketika aku sampai di sekolah, kakak Dava itu belum keluar, akhirnya aku nungguin. Dan gak lama kemudian ini anak-anak juga udah pulang. Seperti biasa selalu baris berbaris, nyanyi-nyanyi. Nah ini aku jemputnya sama ibu aku, karena niatnya itu mau ke pasar sekalian. Nah jadi tadi tuh kan aku agak repot gitu ya teman-teman, pagi-pagi udah nyari bambu, nyari ini nyari itu, mau ke pasar tapi kayak belum ada waktunya gitu. Takutnya kalau aku udah ke pasar terus nggak keburu buat jemput kakak Dava itu malah kasihan. Akhirnya aku sama ibu itu memutuskan buat jemput kakak sekolah dulu. Nah untuk hari Jumat dan Sabtu pulangnya itu jam setengah 10. Jadi kan waktunya itu mepet banget. Setelah itu baru aku ke pasar. Nah untuk ibu aku sih nggak lama, sebentar lagi juga bakalan balik lagi ke Sunda. Nah ini mau belanja aja buat perlengkapan ataupun buat masak di sini. Untuk daging kurban aku itu kan masih ada, baru aku masak garang asem kemarin. Dan sisanya ini mau dimasakin ibu di rendang kayak gitu. Nah untuk ibu aku tuh asli kelahiran Padang ya teman-teman. Jadi aku pengen aja dimasakin sama ibu. Kalau aku pribadi jujur nih, aku belum pernah sama sekali yang namanya masak rendang. Nah ini aku langsung aja nih blusuk-blusukan ke pasar. Tadi kakak Dava pulang sekolah sempat minta balon. Terus kalau belinya satu itu pasti rebutan ya teman-teman. Jadi akhirnya Devano pun aku belikan. Untuk satu balonnya itu harganya sih cuma 2.000 aja. Nah jadi seperti inilah, semakin banyak anak semakin banyak juga pengeluaran. Jadi pinter-pinternya kita aja buat mengelola, buat mengaturnya gimana caranya biar cukup. Kalau semisal uangnya ngepres terus kebutuhannya banyak, ya mau nggak mau kita harus menekan gaya hidup kita, bukan membesarkan gengsi untuk kepentingan pribadi kayak gitu tuh bukan. Bener nggak sih teman-teman? Kalau bener boleh dong komen-komen di kolom komentar. Dan aku pribadi, aku sih lebih penting ataupun lebih lebih mentingin anak-anak sama keluarga kenyang gitu loh, daripada aku harus membeli baju-baju fashion, terus aku beli tas, beli sepatu, itu enggak. Apalagi aku juga enggak terlalu stylish, enggak terlalu fashionable. Padahal bukan enggak terlalu fashionable, memang enggak bisa fashionable ya teman-teman. Padahal sekolah aku itu di busana ya teman-teman. Harusnya aku bisa memperhatikan penampilan aku, tapi kadang aku tuh cuek. Masa bodoh, yang penting aku nyaman, aku cuma pakai daster, pakai sendal jepit, sampai ke mall pun bahkan cuma pakai sendal jepit. Ya udahlah, ngapain juga, semisal nih kita gedein gengsi ternyata susah gitu kan, nggak masuk akal juga. Ya udah, aku senyamannya aku aja. Nah ini tadi di pasar, tadi aku ketemu sama om sama tante aku ya teman-teman. Untuk di parkiran tadi itu tuh om aku kan parkir di pasar gitu, jadi aku gratis ya parkirnya. Terus aku cuma beli perbumbuan aja. Ini ada bawang merah seperempatnya itu 9.000. Ini paling murah sih ya menurut aku, karena aku lihat di daerah keraton itu masih sekitar 13 ribuan. Nah ini aku beli, ataupun ibu ya yang beli, itu ibu setengah kilo. Terus ada bawang putih, itu bawang putihnya 6.000 seperempat juga kalau nggak salah. Ada kemiri 10.000. Terus itu ibu beli keluak itu seperempat 7.000. Terus ada bumbu rendang itu 3.000, sama ada tauco itu 2.000-an. Ada bunga lawang, ada asam kandis dan juga cengkeh. Pokoknya antara itu totalnya 22.000. 22 itu dari keluak, bumbu rendang, tauco dan bunga lawang ya teman-teman. Itu habisnya 22.000. Terus ada cabai, ini cabainya campur, ada cabai rawit merah serta cabai merah biasa. Ini belinya seperempat lebih 1 ons gitu, uangnya 21.000. Jadi untuk seperempat kilonya di sini tuh 15.000. Kalau harga di daerah teman-teman berapa nih? Apakah udah turun ataupun masih stabil mahal? Nah lanjut lagi, itu tadi aku udah belanja sama ibu di hari Jumat.
Nah itu habisnya tuh 77.000. Jadi nggak beli sayuran, nggak beli apa-apa, cuma ngeborong bumbu habisnya segitu. Jadi aku tuh shock ya teman-teman. Aku biasanya belanja sedikit-sedikit, tapi kalau ibu tuh berani, memang berani beli langsung banyak, itu berani. Kalau aku enggak, budgetnya itu yang nggak ada. Lanjut lagi ke esokan harinya, di hari Sabtu. Jadi kemarin ibu udah ngerendangnya itu ngerendang basah, tapi aku tuh kelupaan nggak ngerekord karena aku tuh sibuk banget. Terus keesokan harinya, ini di hari Sabtu, aku ke Mas Solihin seperti biasa ya teman-teman. Karena mau beli sayur-sayuran gitu. Nah di Mas Solihin aku tuh juga nggak beli banyak. Ini lagi dihitung-hitung, memang ya teman-teman, kalau harga di daerah aku di Pekalongan Jawa Tengah, dicatat nih ya, Pekalongan Jawa Tengah harganya tuh masih stabil murah. Sebenarnya sih ada juga di beberapa tempat yang menjual mahal, seperti makanan pun sama. Di sini kan aku kalau beli makanan itu murah-murah, bahkan nih banyak banget teman-teman yang kadang nggak percaya, masa sih segitu murahnya? Memang iya, kalau yang mahal pun ada, tergantung kita aja mau belinya di mana, di warung yang mana, kayak gitu. Disesuaikan aja lah ya sama kantong, sama budget, sama kebutuhan, pokoknya disesuaikan aja daripada kita nggak sampai terus akhirnya oleng bikin mumet sendiri. Nah ini aku udah sampai nih di rumah. Tadi pas di Mas Solihin habisnya 25.000 pas ya teman-teman, pas 25.000. Aku juga nggak merhatiin berapa item-itemnya karena aku tuh tadi lagi di tukang ayam, ada titipan dari tetangga aku gitu. Akhirnya ini pas ngehitung itu ibu yang merhatikan, jadi aku nggak tahu per item-itemnya itu berapa, tapi totalnya sih 25.000. Itu ada kerupuk kalau nggak salah sih 5.000, ada sawi 3.000, tempenya 3.000 kalau nggak salah. Sayur asem 2.000, otak-otaknya berapa sih? 4.000, biasanya sih 4.000. Terus ini ada tahu tuh nggak tahu berapa, dan ini tahu 3.000 kayaknya. Terus itu barusan ada jajan kuning-kuning itu mungkin 4.000 juga sama. Dan yang terakhir ini ada kapur, aku ambil kapur satu, harganya Rp1.000. Nah total semuanya ini Rp25.000. Jadi kalau digabungin belanja di pasar sama ini, totalnya seluruhnya itu 102 ya teman-teman. Dan sayurnya bisa dimasak 2 ataupun bisa untuk makan 2 kali. Nah jadi begitulah kondisi bocil aku, si Devano, yang sukanya ngerecokin kesana kemari tapi selalu bikin kangen. Aku nggak bisa ninggalin walaupun cuma sebentar, itu kerasanya langsung kangen banget. Nah lanjut lagi, setelah belanja ini siangnya, barusan Pak suami udah beli asbes buat belakang. Jadi rumah aku yang area belakang itu kan bocor parah. Kemarin terakhir tuh kayak talangnya itu loh teman-teman, talangnya itu kayak gimana, terus ngebludak. Terus untuk saluran pembuangan air aku tuh juga kayak bampat. Akhirnya ini mau dibenerin aja biar nggak bocor. Jadi kondisi belakang rumah aku tuh masih kayak gini, masih ala kadarnya lah ya, belum bagus-bagus banget, jelek banget ya juga enggak. Ya udah pokoknya kayak gini. Jelek banget enggak gimana sih, ini ya jelek ya teman-teman, tapi setidaknya aku bersyukur aku tuh udah ada rumah, udah ada tempat tinggal. Jadi aku nggak kepanasan, nggak kehujanan, dan di tempat inilah aku bisa kayak beristirahat gitu loh. Keluarga aku tuh bisa beristirahat, setidaknya aku juga nyaman, gak kepanasan, kehujanan, kedinginan, dan sebagainya macam lah, bla 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 ya. Nah lanjut, hari ini menunya adalah sayur asem, terus ada sambal mentah. Ini sambal dadakan Sunda ya teman-teman. Jadi aku tuh kangen banget sama sambal dadakan. Ini tuh sambal dadakannya Sunda, jadi enak banget. Tapi aku kalau bikin tuh nggak bisa sehas ini loh rasanya. Itu ya sambal dadakannya dadakan Jawa, bukan dadakan Sunda. Nah ini ada ikan asin. Ikan asin ini kan tadi nggak beli, tapi kok kenapa ada. Jadi ikan asin tuh pas sisaan punya aku udah 1 bulanan kalau nggak salah. Nah itu baru sempat digoreng sekarang. Lanjut malam harinya nih, semalam nih. Jadi bude aku, kakak sepupu aku ini jualan ya, datang ke rumah aku buat main. Mumpung ada ibu, ini ada ibu aku, terus ada bude aku ini yang biasa mijetin Devano.
Jadi ibu sama budeku yang ini tuh mirip banget, bahkan bisa disebut kayak Upin Ipin kayak gitu. Memang yang paling mirip ibu sama budeku ini. Nah, ini ada Mbak Titin. Mbak Titin ini ada YouTube-nya juga, Ketina Family. Dan Mbak Titin ini tuh yang jualan di kantin SMK 3 yang tempo hari aku ngevlog itu beli ayam geprek. Nah, di situ ya teman-teman. Nah, ini sambil anak-anaknya ada Devano, ada Kakak Dava dan juga Pak suami. Ini diajak makan sama Mbak Titin, ditraktir sama Mbak Titin. Terus lanjut lagi ke mana ya? Ini ke alun-alun Kota Pekalongan. Bude aku tuh ngajakin, ayo ke alun-alun mau lihat ular apa enggak kayak gitu. Nah, Bude tuh pengen banget, udah lama banget kan nggak bisa keluar sama ibu udah menetap di Sunda, terus pas ibu pulang itu sibuk, budenya juga sibuk, apalagi kan sekarang Bude udah jualan ya teman-teman. Mohon maaf, Mbak Titin yang jualan, Mbak aku itu, tapi kan kadang Bude juga bantu-bantuin jadi lebih sibuk, lebih repot lagi. Terus untuk job pijetnya tuh juga banyak, full banget, jadi memang sama-sama sibuk. Ini kebetulan pas ada waktu, ya udah sekalian aja. Nah, ini ibu aku tuh geli ya teman-teman. Iyalah, siapa sih orang yang nggak geli sama ular, apalagi ularnya gede seperti ini. Nah, tapi bude aku tuh selalu ngoda-ngodain gitu buat ditempel-tempelin ke ibu, padahal ibunya itu takut geli ya teman-teman. Nah, ini aku juga lihat ular. Nah, ini bude aku nyobain mau gendong ular yang paling gede, tapi ini tuh berat banget. Jadi seru banget. Semakin malam alun-alun Kota Pekalongan ini semakin ramai. Jujur li, aku tuh nggak pernah ya di keramaian-keramaian kayak gini tuh nggak pernah, paling cuma muter aja. Nah, ini aku pertama kali nih, bukan pertama ya, kayak jalan-jalan gitu di dalamnya ini. Bukan karena aku nggak pengen kayak ini, tapi kalau terlalu rame, terlalu macet itu pusing gitu ya teman-teman, mau jalan pun susah. Nah, ini nih bude aku lagi ngisengin ibu aku nih, ngisengin terus sampai dibawa lari-lari gitu. Jadi banyak banget ya teman-teman, ada komunitas pecinta hewan, apa sih singkatannya, ada entok, terus ada juga ular, mencawa itu kayak biawak, ada juga iguana, terus apa sih tuh, bukan tupai, apa musang juga ada ya teman-teman, sama ada landak. Nanti yang di video terakhir itu ada landak, apa sih landaknya itu, warnanya lucu, kecil banget, pokoknya bagus kayak salju gitu. Dan di sini tuh Devano takut ya teman-teman. Devano, Kakak Dava itu nggak berani buat pegang ular. Kalau aku mah berani. Cuma sekedar pegang aja. Lagian kan ular yang dipegang ini kan dalam pengawasan yang punya gitu, jadi udah jinak. Memang sih ya, yang namanya hewan walaupun sejinak-jinaknya pas kadang menyerang juga. Pokoknya sih tetap berhati-hati aja. Dan kira-kira begini vlogku di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.